Proses sosialisasi dulu waktu pas pemberitaan itu kan pengumuman awal, Mas. Kalau sosialisasi menjadi anggota jadi mahasiswa UT gimana? Ingat tak? Ini kan kalau sosialisasi di sini tuh maksudnya proses ketika bergabung sama satu kelompok gitu loh. Jadi, nah ya, benar. Jadi waktu orientasi mahasiswa baru, waktu pertama kali itu. Kalau yang tadi misalnya dari pengumuman dari Facebook atau dari toko Indo itu kan sebelum Mas sama Mbak-mbak gabung jadi mahasiswa UT. Nah, sosialisasi di sini dimaksud ketika orang-orang tersebut sudah masuk ke dalam satu anggota kelompok. Jadi bukan ketika sebelum bergabung ya. Nah, itu kan dulu waktu awal-awal dijelaskan, misalnya mahasiswa UT itu kuliahnya seperti gini, kewajiban yang harus dilaksanakan seperti ini, haknya apa, kan kayak gitu. Itu termasuk proses sosialisasi. Paham ya? Terus habis itu komponen berikutnya ada yang namanya kekuatan atau power. Kelompok mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi perilaku para anggotanya. Sudah pasti ada beberapa tipe power atau kekuatan. Yang pertama, reward power. Seorang memiliki kemampuan untuk memberikan penghargaan kepada orang lain. Jadi misalnya kalau Mbak apa Mas nilainya bagus, bisa dapat penghargaan dari pusat, misalnya dapat beasiswa atau apa. Nah, itu reward power. Kalau coercive power, kekuasaan yang mempengaruhi anggota melalui pemaksaan, penundaan hadiah, dan bahkan hukuman. Jadi kalau coercive itu lebih secara paksa ya, mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mematuhi peraturan kelompok. Terus kalau legitimate power, itu kekuasaan yang berasal dari persepsi ya. Anggota kelompok memiliki hak untuk mempengaruhi anggota mereka. Nih, misalnya kita semestinya jadi dari kesadaran masing-masing anggota itu yang legitimate power. Jadi anggota karena mereka memiliki pandangan misalnya nilai tentang suatu kelompok. Jadi mereka memiliki pandangan harusnya kalau saya jadi tergabung dalam kelompok ini, saya berperilaku seperti ini. Jadi itu yang legitimate power. Terus yang berikutnya expert power itu berasal dari keahlian seseorang atau kelompok. Jadi yang lebih ahli kan biasanya kita lebih percaya sama orang yang lebih ahli kayak kalau di iklan-iklan, misalnya iklan pasta gigi. Kalau yang menjelaskan itu dokter gigi, misalnya bintang iklannya dokter gigi, kita mungkin lebih percaya daripada artis misalnya, karena kan kalau secara kesehatan kan lebih penting itu. Ini expert power. Terus kalau reference power itu pengaruh berasal dari perasaan seseorang terhadap suatu kelompok. Jadi kalau dari pemasar ini dia menggerakkan perasaan seseorang berdasarkan perasaan. Kalau perasaan itu berarti afektif apa kognitif? Masih ingat nggak? Ayo. Kalau perasaan afektif apa kognitif? Halo. Yang lain masih dengar saya? Kalau perasaan afektif apa kognitif?
Oke, afektif. Perasaan itu afektif ya. Kalau kognitif itu lebih ke pikiran kita bagaimana, bukan perasaan. Sampai sini ada mau ditanyakan? Jadi komponen kelompok tadi apa aja ya? Masih ingat komponen kelompok tadi apa aja? Terus apa lagi mas? Kan nggak cuma 3. Ya, jadi ada berapa? Ada 3, 4, 5. Oke, ada 5 ya. Jadi status, norma, peran, kekuatan, sama sosialisasi. Jangan lupa. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang mau ditanyakan untuk kegiatan belajar pertama? Oh ya, nanti TTM kedua kita ada kuis ya. Jadi tolong disiapkan. Ada yang mau ditanyakan? Halo, Mbak, Mas? Halo. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan kegiatan belajar. Nanti yang nggak bisa datang, nge-message saya, nanti saya kasih soal yang lain. Oke. Nah, sekarang kegiatan belajar kedua itu tentang pengaruh kelompok terhadap perilaku konsumen. Nah, jadi di sini kelompok sebagai sumber referensi. Maksudnya adalah individu atau kelompok nyata atau khayalan yang memiliki pengaruh evaluasi, aspirasi, bahkan perilaku terhadap orang lain. Jadi ada kelompok referensi atau acuan. Jadi kan kita mesti punya istilahnya seperti idola lah. Jadi kita apa-apa yang kita lakukan selalu mengacu ke orang tersebut. Nah, di sini ini mengacu ke kelompok tersebut. Ada nggak mbak-mbak yang sama mas mengacu ke siapa sampai saat ini? Di panutan. Ada nggak yang sampai sekarang? Halo? Halo? Ortu. Oke. Yang lain ada yang menjadi panutan sampai sekarang?